Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Semoga selalu rahayu, rahayu, rahayu. Ya, para pemirsa, kali ini saya akan mengupas sedikit ya tentang bagaimana hukumnya pindah agama di dalam agama Hindu. Ya ini sih sudah beberapa kali saya membuat videonya, tetapi ini saya ingin mengedukasi untuk anak muda, khususnya generasi muda Hindu ya, atau umat yang masih galau, yang sudah melakoni katakanlah pacaran dengan yang non Hindu sudah lama, masih galau untuk menetapkan, oh saya harus ikut agamanya dia atau agamanya saya, kan gitu kan. Nah ya, untuk itu kita saksikan video yang sangat singkat ini untuk edukasi ya. Beli, masuk Islam aja, Islam itu enak. Enggak deh, aku nggak mau. Salam toleransi. Nah ini emang Islam bagus sih. Nih kalian juga bisa lihat di sini, sumpah masjidnya bagus banget. Nah kita lihat bahwa seorang anak muda ya, dia ini memang pegiat media sosial ya. Jadi dia sudah banyak fansnya ya. Nah fansnya dia menggoda dia dengan pertanyaan, "Beli, pindah agama Islam aja beli." Nah, terus dia bilang, "Enggak saya agama Hindu ya, agama lain juga bagus," dia bilang tuh. Jadi dia jawabannya emang cukup bijak ya. Nah saya berharap anak-anak muda, generasi muda Hindu itu ya memang harus seperti dia ya. Jadi harus kita komit ya. Jadi kita harus bangga dengan agama Hindu ya. Jadi jangan merasa minder ya. Jangan merasa wah nggak percaya diri ya karena agama Hindu minoritas di Indonesia ya. Ya jangan lihat di luar Bali ya. Kita harus melihat di Bali ya, itu penduduknya adalah mayoritas agama Hindu ya, atau kita melihat secara keseluruhan ya di dunia ya, penganut Hindu juga ya cukup lumayan ya, jadi nomor 3 terbesar di dunia ya. Nah saya juga punya masalah dulu ya, jadi saya kebetulan memang dari kecil di Jakarta sampai dewasa ya, jadi memang karena kita di luar Bali, yaitu memang kita mempunyai problem untuk agak kesulitan untuk mencari jodoh yang seiman ya, yang sedharma ya, karena kan orang tua kita selalu menekankan ya, kamu harus mempertahankan keyakinanmu, kamu harus menekankan kepercayaanmu ya. Jadi orang tua saya kebetulan memang ya tegas ya. Kita dari remaja memang sudah ditekankan, karena di rumah kebetulan orang tua ini memang asli dari Bali, jadi ya membawa culture Bali banget ya, sajen ya, canang dan selain area besar juga ya setiap hari buat ya. Jadi kita mempunyai lingkungan yang sangat kental Hindunya ya. Nah, saya juga punya pengalaman. Jadi ya karena namanya kita di perantauan ya beberapa kali lah ya pacaran dengan ya orang Kristen, Katolik, orang Islam ya beberapa kali ya. Jadi bukan berarti playboy ya. Tapi itu pengalaman ya. Nah, akhirnya karena kita ingat dengan pesan orang tua ya. Jadi ya bahkan saya ya istri saya sekarang ini adalah seorang dharmika ya kebetulan dia dari Jawa Tengah ya, dia emang orang Muslim ya, memang sudah ikut saya sejak menikah ya sampai sekarang pun ya. Nah bahkan adik-adik saya juga ya kebanyakan Muslim ya, tetapi semuanya ikut Hindu ya, karena di orang tua saya ini ya sangat tegas untuk menekankan agar kita harus selalu ya yakin dan harus mempertahankan ajaran leluhur ya. Jadi kita ada rasa ada rasa oh iya ya, saya harus satu iman. Jadi kita tidak mudah tergoyahkan ya. Jadi ini di sini orang tua juga sangat berperan ya.
Ya, tetapi saya ada juga ya, saudara saya itu, anak paman saya itu ya dia ikut agama lain ya, ya perempuan ya, ya orang tuanya kata, oh nggak apa-apa, perempuan tuh memang harus ikut laki-laki ya, itu ya, ini argumen yang sangat lemah ya, ya. Oke, kembali lagi ya, kembali lagi bagaimana hukumnya? Nah, kalau kita melihat dari Manawa Dharma Sastra ya, jadi adalah Weda Smerdi ya, ya di sana sudah dikatakan bahwa kita ini manusia ini mempunyai 3 utang yang disebut trirena ya. Ya, trirena ini adalah utang kepada Dewa Rena, Resi Rena, dan Pitra Rena ya. Jadi Dewa Rena ini adalah utang kepada para dewa ya, yaitu utang kepada Tuhan ya. Resi Rena adalah utang kepada para guru ya, yang membuat kita ini mendapatkan pencerahan ya dari guru-guru suci, dari guru-guru agama, dari guru di sekolahan ya, dan Tuhan sebagai perwujudan guru juga ya. Jadi di sini adalah utang kepada Resi Rena ya, para suci ya. Dan yang ketiga adalah Pitra Rena ya. Pitra Rena di sini adalah yang disebut dengan manusiatnya ya. Jadi di sini utang kepada siapa? Pada orang tua, pada leluhur kita ya. Ini yang harus kita bayar ya, kita lunasi dalam kehidupan kita saat ini. Nah, sekarang kalau kita misalnya pindah agama ya, bagaimana kewajiban kita terhadap konsep trirena tersebut ya? Tentu ini akan terabaikan ya. Nah, disitulah ya akan menimbulkan karma buruk buat seseorang ya. Jadi karma buruk ini juga akan membawa di kelahiran-kelahiran berikutnya ya. Ya tentu tidak mendapatkan alam moksa ya. Ya boro-boro moksa surga pun tidak ya. Karena kita tidak bisa membayar 3 hutang ini. Jadi seperti itu ya. Nah, banyak sih di sastra-sastra yang menunjukkan bahwa kita harus meningkatkan serada kita harus komit terhadap agama kita ya. Ya ini salah satunya adalah Manawa Dharma Sastra ya, Weda Smerdi. Karena ya apalagi ya yang saya baca atau yang saya lihat pengalaman orang yang mati suri, orang yang sudah meninggal 3 hari terus dia hidup lagi ya, dan yang saya baca juga di sastra-sastra bahwa seseorang itu yang dia meninggal ya, pada saat dia meninggal tuh yang pertama kali yang memberikan guiding petunjuk di alam di sana itu ya adalah para leluhur ya. Makanya banyak sekali cerita-cerita yang mereka terutama yang sudah pindah agama ya, terutama pindah agama terus begitu dia meninggal ya. Nah itu banyak sekali itu ya cerita-cerita yang keluarganya yang dimimpikan ya untuk minta diabenkan, dikremasi ya. Jadi banyak sekali ya, ini bukan omongan hoax ya atau berita bohongan ya, tetapi itu nyata ya. Nah setelah mereka diabenkan atau dikremasi ya, mereka sudah tidak dimimpiin lagi pihak keluarganya. Nah ini berarti nyata bahwa seseorang yang pindah keyakinan yaitu akan mendapatkan karma tersendiri ya. Jadi ada karma-karma yang dia akan tanggung sendiri ya. Ini bukan untuk nakut-nakutin ya, tetapi memang kenyataan ya. Jadi seperti itu. Nah makanya buat generasi muda ya, ya khususnya generasi muda Hindu ya, hendaknya lebih banyak yang mempertebal untuk keimanan seradanya, keyakinannya ya, harus lebih banyak membaca kitab-kitab suci ya, terutama Bhagavad Gita ya, mencari guru agama yang lebih mumpuni ya, yang ilmu agamanya bagus ya, jangan abal-abal, jangan kaleng-kaleng ya, karena ini akan menyesatkan ya. Banyak orang yang ingin masuk Hindu, setelah masuk Hindu ya dia salah berguru. Akhirnya apa yang didapat? Ya yang saya lihat itu wah, jadi ya
tidak sesuai dengan sastra ya ini. Dan kebanyakan juga orang-orang yang pindah ke agama Hindu, ya khususnya perempuannya ya, dia ikut suaminya, ini malah kebanyakan juga suaminya ini tidak membimbing istrinya, ya sehingga istrinya jadi bingung. Ada yang pindah ya kembali lagi ke agama asal, atau dia kalau yang dia sudah keburu tercemplung ya terpaksa dia mendalami agama Hindu. Ya, ini ceritanya banyak sekali yang seperti itu ya. Ya jadi marilah kita sebagai umat Hindu ya mulai sekarang kita lebih banyak bergaul kepada sesama umat ya, selain juga bergaul dengan yang non umat ya. Ini maksudnya untuk mempertebal keyakinan agama ya, agama Hindu gitu. Jadi khususnya anak muda itu bahwa memang nggak usah ragu dan nggak usah khawatir, memang harus yang cari seiman ya. Ya berusaha pasti akan ada hasilnya ya. Ya saya sekian dulu. Semoga edukasi ini bermanfaat. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Moksa Channel, saya Wayan Maludin, Parama Santi, Om Santi 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 Om.